Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Rahmadani dengan NIM 041, dan di sebelah kanan saya ada saudari Nur Inayah dengan NIM 053. Dan yang terakhir ada saudari Asma Taniora. Saya atas nama Asma Taniora Amir dengan NIM 048. Akan menjelaskan materi yang bersangkutan dengan motivasi dan komunikasi organisasi. Jadi kami dari kelompok 6 pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang hal tadi. Yang pertama akan dijelaskan oleh saudari kita, yaitu Nur Inayah. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Yang pertama kita akan membahas tentang motivasi organisasi. Adapun pengertian dari motivasi organisasi yaitu berasal dari bahasa Inggris dari kata motivation yang bisa diartikan sebagai daya batin atau dorongan. Jadi, pengertian motivasi adalah suatu bentuk perubahan yang terjadi pada seorang individu akibat adanya gejala perasaan, jiwa, dan emosi sehingga memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu tindakan yang menjadi kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapainya, baik secara positif maupun negatif. Pada umumnya, motivasi bisa diperoleh dari dalam diri sendiri dan mulai dari orang lain. Dengan adanya motivasi, maka seseorang akan melakukan kekuatan dan tenaga untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya paksaan. Kemudian yang kedua kita akan membahas dengan tujuan motivasi organisasi, yaitu yang Komunikasi organisasi memiliki dua jenis umum, yaitu internal dan eksternal. Nah, jenis internal merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antara sesama anggota. Contohnya yaitu upaya mengubah suatu fisik yang sudah ada sejak organisasi muncul. Pengubahan visi ini harus dilakukan dengan menyatukan pendapat semua anggota melalui diskusi serta komunikasi antara anggota serta pimpinan organisasi yang baik. Jika terbentuk komunikasi yang baik, maka akan menciptakan lingkungan organisasi yang baik serta memperkuat relasi orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut. Jenis kedua yaitu komunikasi organisasi eksternal. Jenis eksternal berarti komunikasi yang dibangun fokus kepada pihak luar organisasi atau kelompok tersebut. Jenis komunikasi eksternal digunakan jika organisasi tersebut ingin mencapai sponsor maupun iklan sehingga membutuhkan pihak dari luar organisasi untuk membantu. Komunikasi organisasi eksternal dilakukan untuk mencapai tujuan mendapatkan sponsor, iklan, membangun kerjasama, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh organisasi dari pihak luar organisasi tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian komunikasi organisasi. Jadi, pengertian komunikasi organisasi adalah bentuk pertukaran pesan atau unit-unit komunikasi yang berada di dalam organisasi itu. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jadi komunikasi adalah penerimaan atau pengiriman pesan maupun berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang diberitakan tersebut bisa dipahami oleh lawan bicaranya, sehingga bisa kita simpulkan bahwa komunikasi adalah proses penerimaan dan mengirim pesan simbol dari seseorang atau lebih agar pesan tersebut dapat diterima dan dapat didengarkan oleh lawan bicaranya. Yang kedua tentang tujuan komunikasi.
Yang berikutnya adalah tujuan komunikasi. Komunikasi organisasi memiliki setidaknya ada 3 tujuan, yaitu yang pertama tentang menyampaikan informasi. Jadi menyampaikan informasi di sini yaitu diperlukan oleh anggota informasi agar informasi bisa disampaikan kepada lawan bicara atau orang yang ditujunya, yang bisa berupa perintah, instruksi atau lain dan sebagainya. Yang kedua adalah menjaga koordinasi. Jadi menjaga koordinasi antara anggota itu sangat penting karena bisa berdampak pada kondisi kerja yang akan berlangsung ke depannya. Yang ketiga itu membangun hubungan. Nah, membangun hubungan antara anggota organisasi itu sangat penting karena agar anggota organisasi yang berada dalam organisasi tersebut merasa nyaman sehingga potensi kerja yang dihasilkannya pun bisa semaksimal mungkin dan seefektif mungkin. Yang berikutnya itu fungsi komunikasi. Jadi fungsi komunikasi itu sendiri menurut Senjaja yaitu ada beberapa. Yang pertama itu fungsi informatif. Jadi fungsi informatif ini dijelaskan oleh Senjaja sendiri bahwa organisasi bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Jadi proses informasi yang hadir dalam organisasi tersebut diharapkan mampu memberikan dan menerima informasi dengan baik untuk tercapainya kelancaran dan dalam organisasi tersebut, yang artinya bahwa pada fungsi informatif ini bahwa informasi yang diterima atau masuk dalam suatu organisasi tersebut bisa mampu memberikan daya baik agar bisa tercapai kelancaran dalam organisasi tersebut. Yang kedua tentang fungsi regulatif. Jadi fungsi regulatif dalam komunikasi organisasi itu bisa diharapkan dapat memperlancar peraturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pimpinan tersebut. Yang artinya dalam fungsi regulatif ini jadi komunikasi organisasi ini apapun peraturan yang telah ditetapkan oleh para anggotanya maupun para atasannya itu wajib ditangani atau wajib diikuti oleh seluruh anggota organisasi yang berada dalam suatu organisasi tersebut. Yang ketiga fungsi persuasif. Jadi fungsi persuasif ini yaitu untuk memberikan perintah. Fungsi ini dilakukan oleh pemimpin organisasi untuk mempersuasifkan anggotanya daripada memerintah anggotanya untuk melakukan sesuatu. Jadi fungsi persuasif ini jika organisasi tersebut ingin mencapai sponsor atau iklan yang diinginkan atau membutuhkan pihak lain di luar organisasi mereka sendiri. Komunikasi organisasi eksternal ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang mendapatkan sponsor, iklan, membangun kerjasama dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh organisasi pihak luar atau organisasi yang tidak bersangkutan dengan organisasi tersebut. Ya, begitulah yang bisa saya jelaskan tentang komunikasi organisasi. Sekian hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 6 yang bisa kami sampaikan. Banyak sekali kekurangan yang ada pada video ini, jadi kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Jadi kami izin mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.